warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, bertemu lagi dengan Ibu yang akan membahas tentang materi pada tema 2B, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Pembelajaran 2, dengan muatan Bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami wujud-wujud benda. 2. Siswa dapat mengetahui aturan-aturan saat berada di tempat wisata dengan mengamati gambar. 3. Siswa dapat mengetahui variasi gerakan menekuk tanpa berpindah tempat. Saat berwisata, kita memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan. Lingkungan yang bersih membuat pengunjung merasa nyaman. Selanjutnya, kita membaca teks bersama-sama tentang di Taman Bunga pada halaman 126. Di Taman Bunga. Pergi berwisata sungguh mengasyikkan. Kita dapat memilih berwisata ke pantai, gunung, kebun binatang, atau arena bermain. Berwisata ke taman bunga juga mengasyikkan. Taman bunga tampak indah. Di sana ada banyak jenis tanaman, beraneka bunga mekar dan wangi. Pohon besar tumbuh rindang. Taman bunga indah karena bersih dan rapi. Pengunjung tertib mematuhi aturan. Pengunjung tidak membuang sampah sembarangan. Pengunjung tidak merusak tanaman. Taman bunga terjaga keindahannya. Pengunjung merasa nyaman di taman. Pengunjung merasa senang di taman. Setelah kalian membaca teks tersebut, apa isi dari teks itu? Jawabannya, bermain di taman bunga dan mematuhi aturan saat berwisata. Coba Ibu tanya lagi, bagaimana keadaan dari taman itu? Jawabannya, tamannya indah karena bersih dan rapi. Mengapa taman bunganya bersih dan rapi? Karena pengunjung mematuhi aturan yang ada di tempat wisata tersebut. Coba jika pengunjung tidak mematuhi aturan, bagaimana keadaan dengan taman tersebut? Pasti taman tersebut akan memiliki sampah yang berserakan dan tidak terlihat indah lagi. Mengapa kita harus menjaga kebersihan taman? Karena taman adalah salah satu tempat wisata yang menyenangkan. Masih ingatkah kalian tentang wujud benda? Baik, di sini Ibu akan mengingatkan kalian tentang wujud benda. Wujud benda dibagi menjadi 3. Benda padat, benda cair, benda gas. Benda padat adalah benda atau barang yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Benda padat tidak akan berubah bentuk meski berpindah tempat. Contohnya batu, besi, kertas, dan kayu. Benda cair adalah benda yang memiliki bentuk yang tidak tetap, menyesuaikan bentuk sesuai tempat yang didiaminya, mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah.
Contohnya, air sumur, sabun cuci piring, sampo, dan parfum. Benda gas adalah benda yang berbentuk gas dengan karakteristik dan sifat mengisi ruang. Bentuknya bisa berubah-ubah bergantung pada keadaan. Contohnya, angin, asap, udara, dan kabut. Jadi, setiap benda itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, anak-anak apa sudah paham semua? Jika sudah paham, coba kalian cari wujud benda dan ciri-cirinya pada gambar, kemudian diisi pada buku halaman 127. Cara menjaga lingkungan wisata yaitu dengan mematuhi aturan yang ada di tempat tersebut. Selanjutnya, mari kita membaca teks pengalaman Anto yang tidak menyenangkan pada halaman 128. Pengalaman Anto yang tidak menyenangkan. Hari itu, guru mengajak murid-murid ke taman bunga. Murid-murid diajak untuk mengenal tanaman. Saat berkunjung di taman bunga, Anto dan Bian memisahkan diri. Tiba-tiba terdengar suara pot pecah. Ternyata itu ulah Anto dan Bian. Karena bercanda, Anto menginjak pot bunga hingga pecah. Anto merasa bersalah. Anto lalu meminta maaf kepada petugas taman bunga. Petugas menasihati Anto untuk tidak bercanda lagi. Dari teks yang telah dibaca, apa isi dari teks tersebut? Jawabannya, ketika kita berada di tempat wisata, penting sekali untuk kita mematuhi aturan. Karena ditakutkan kita mendapatkan hal yang tidak diinginkan. Contohnya, Anto dan Bian. Mereka berdua bercanda di tempat wisata. Akibatnya, Anto menginjak pot bunga hingga pecah. Jadi anak-anak, mematuhi peraturan itu sangat penting. Penting untuk diri kita sendiri dan penting juga untuk orang lain. Setelah kalian membaca teks, coba kalian jawab pertanyaan pada halaman 128. Cara menjawabnya yaitu dengan memberi tanda centang pada hal-hal yang harus dilakukan di tempat wisata. Mari kita membaca teks pada halaman 129. Di taman bunga ada lapangan yang luas. Di akhir kunjungan, murid-murid kelas 2 bermain di sana. Mereka bermain kambing dan harimau. Setelah diundi, salah seorang murid menjadi kambing, seorang murid yang lain menjadi harimau. Murid-murid yang lain membentuk lingkaran sebagai kandang. Kambing berada di dalam kandang, harimau berada di luar kandang. Bunyikan aba-aba untuk memulai permainan. Harimau berusaha menerobos kandang untuk menangkap kambing. Kandang menghalau harimau dengan bergandengan tangan lebih erat. Cara memainkan permainannya yaitu setiap anak diundi untuk menjadi kambing dan harimau. Bagi anak yang tidak mendapatkan undian untuk menjadi kambing dan harimau, mereka dibentuk sebuah lingkaran untuk menjadi suatu. Demikianlah materi untuk hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Nah, sebelum ditutup pembelajaran ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.